Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan dengarkanlah audio durus Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullahu ta'ala dalam program Kajian Islam Ilmiah Online Palu dan Minahasa Tenggara, disiarkan langsung setiap hari Ahad melalui Radio Manhajul Anbiya, dimulai sejak hari Ahad 5 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2023 Masehi. Silahkan ikuti dan simak kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa alhamdulillah, kita di hari ini, di hari Ahad tanggal 26 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Maret 2023 Masehi. Kembali kita melanjutkan kajian kita yang ini merupakan program kajian online untuk saudara-saudaraku yang ada di Palu dan juga di Minahasa Tenggara, dan juga bisa didengarkan secara langsung di Radio Manhajul Anbiya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Semoga dengan kajian ini walaupun online tetap kita mendapatkan pahala dan ajar serta keutamaan dan juga manfaat seperti kajian langsung secara tatap muka, tidak mengurangi sama sekali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa kajian kita materinya adalah kita membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawami'il Akhbar karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita telah selesai dari hadis pertama dan kedua. Maka kita pada pertemuan keempat ini masuk pada hadis yang ketiga. Qala Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-hadithu thalith an Tamim ad-Dari rahimahullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah ad-dinun nasihah ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah an-nasihah. Agama adalah an-nasihah. Agama adalah an-nasihah. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, maka Nabi bersabda, Nabi menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para imam kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang agung dan mulia yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah sebagai hadithun azimus sya'ni wa alaihi madarul Islam. Hadis yang sangat agung kedudukannya dan padanya berporos al-Islam. Padanya apa? Berporos al-Islam. Kemudian kata An-Nawawi bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah seperempat Islam, yakni salah satu dari 4 hadis yang terkumpul padanya seluruh agama Islam. Maka An-Nawawi mengatakan falaisa kama qalu, sebenarnya enggak demikian.
Bal al-madar ala hadza wahdah. Bahkan poros agama hanya pada hadis ini satu-satunya. Tentang an-nasihah, An-Nawawi mengutip ucapan Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Kata beliau, an-nasihah kalimatun jami'ah. Ma'naha hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu. Nasihat ini merupakan kata yang menyeluruh. Jami'ah. Yang kata yang maknanya menyeluruh. Ya. Maknanya adalah mencurahkan, ya, mencurahkan segala kebaikan dan segala yang dibutuhkan kepada pihak yang dinasihati. Ya. Hiyazatul hadz, mencurahkan segala kebaikan, segala kebutuhan untuk pihak yang dinasihati, yang diberikan nasihat padanya. Disebutkan bahwa kata nasihat ini terambil dari nushur rajuli au nasahar rajulu thawbahu. Ada ungkapan nasahar rajulu thawbahu idza khatahu. Kalau dia menjahitnya. Karena menjahit pakaiannya itu dikatakan nasaha thawbahu. Demikianlah perbuatan orang yang nasih diserupakan, ya, perbuatan orang yang nasih tatkala dia berupaya memberikan kebaikan kepada pihak al-mansuh yang diberi nasihat, diserupakan dengan apa? Upaya untuk menutup celah-celah atau kekurangan pada pakaian dengan cara ditambal dan dijahit. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa kata nasihat itu terambil dari nasahtul asla. Aku menasah madu. Idza safaituhu minasyama'. Kalau aku memurnikannya dari berbagai kotoran. Sehingga diserupakan pemurnian ucapan dari tipu daya, dari penipuan. Ya, maksudnya murni ucapannya, nggak ada unsur menipu. Ya, diserupakan dengan apa? Pemurnian madu dari berbagai kotoran yang mencampurinya. Taib itu seputar apa? Asal pengambilan kata an-nusah. Sehingga ada unsur apa? Menambal, menutupi celah, menambal kekurangan, menutup kekurangan, dan ada unsur pemurnian. Yang disimpulkan oleh Al-Imam Al-Khattabi tadi dengan makna di atas. Hiyazatul hadz lil mansuhi lahu. Mencurahkan segala yang memang dibutuhkan, segala kebaikan, ya, untuk pihak yang diberi nasihat untuknya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, karrara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhil kalimah ihtimaman lil maqam wa irsyadan lil ummah ay'lamu haqqal ilm anna ad-dina kullahu zahirahu wa batinah munhasirun fin nasihah wa hiya al-qiyamut tam bi hadhil huquq al-khamsah. Nabi mengulang, ya, kalimat ini, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Beliau ulang-ulang. Ya, kenapa beliau ulang-ulang? Karena menunjukkan ihtimam, perhatian serius, dan menunjukkan, mementingkan dengan serius lil maqam. Maqam ini, ya, maqam penyampaian bahwa din adalah nasihat. Seriusnya maqam ini dan pentingnya maqam ini, maka beliau ulang-ulang sampai 3 kali. Dan sekaligus sebagai bimbingan bagi umat agar mereka mengetahui agar mereka berilmu dengan sebenar-benar ilmu bahwa agama itu semuanya, baik yang zahir maupun yang batin, adalah terbatas pada apa? An-nasihah. Apa itu an-nasihah dalam konteks ini? Yaitu menegakkan dengan sempurna 5 hak yang disebutkan di sini. Menegakkan dengan sempurna, menunaikan dengan sempurna 5 hak yang ada di sini. Sehingga apa? Sebagaimana kata ditanyakan oleh para sahabat, liman ya Rasulullah? Qala lillah. Sehingga agama adalah an-nasihah lillah. Wa li kitabih. Sehingga ad-din adalah an-nasihah li kitabillah.
wa li rasulih, maka ad-din adalah an-nasihah li Rasulillah, wa li a'immatil muslimin, sehingga ad-din adalah an-nasihah li a'immatil muslimin, wa kadzalika wa amatihim, sehingga ad-din adalah an-nasihah li amatil muslimin. Maka sekarang beliau menjelaskan mulai dari poin yang pertama, al-haq al-awwal, yaitu an-nasihah lillah. Fan-nasihatu lillah, bagaimana an-nasihah lillah itu? Dalam bentuk bagaimana? Qala al-i'tiraf biwahdaniyatillah wa tafarrudihi bisifatil kamal ala wajhin la yusyarikuhu fiha musyarikun biwajhin minal wujuh. An-nasihah lillah adalah mengakui keesaan Allah dan bahwa dia satu-satunya bersendiri dengan sifat-sifat kesempurnaan dalam bentuk yang tidak ada satupun yang menyekutuinya. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Dari sisi manapun. Jika kita mengakui bahwa Allah itu esa, sendiri dengan sifat-sifat kamal, dalam bentuk yang tidak ada satupun yang menyekutui Allah Ta'ala dari sisi manapun. Wal qiyam bi ubudiyatihi zahiran wa batinan wal inabatu ilaihi kulla waqtin bil ubudiyah. Dan juga menegakkan ubudiyah kepadanya, kepada Allah Ta'ala, menegakkan peribadatan kepada Allah Ta'ala, baik yang zahir maupun batin, yakni ibadah yang tampak maupun yang tidak tampak. Ibadah yang tampak, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, seperti sholat, tampak sholatnya. Haji, tampak hajinya. Atau yang batin, yang tidak tampak, karena itu merupakan amal hati misalnya, atau amal lisan. Ibadah qalbu dan ibadah lisan. Seperti apa? Zikir, atau tawakal, ini ibadah qalbu. I'tiqad, ibadah qalbu, keyakinan, akidah. Juga yang termasuk enggak tampak, misalnya ibadah puasa. Ibadah puasa tidak tampak, walaupun yang tampak secara zahir fisik orangnya, namun dia tidak tampak kalau dia sedang berpuasa. Taib, maka ini dikatakan menegakkan ubudiyah ini, peribadatan kepada Allah satu-satunya, yang zahir maupun yang batin, maka ini termasuk an-nasihah lillah. Wal inabah ilaihi kulla waqtin bil ubudiyah, dan selalu kembali kepadanya, terus menerus kembali, kulla waqtin, di setiap waktu. Dengan apa? Dengan cara ubudiyah. Wattalabu raghbatan wa rahbatan ma'at taubah wal istighfarid daim, dan juga meminta kepada Allah dengan penuh harapan dan cemas, berharap besar permintaannya, permohonannya dikabulkan, namun dia cemas, jangan-jangan dirinya penuh kekurangan sehingga Allah terhalangi dari ijabah. Maka ma'at taubah di situ diiringi dengan taubat dan istighfar yang terus-menerus. Dia sambil memohon kepada Allah, memanjatkan permintaan dan harapan-harapannya, namun dia juga cemas, khawatir, takut terhadap kondisi dirinya, maka dia sertai itu dengan taubat wal istighfar ad-daim. Li'anal abda la budda lahu min at-taqsir fi syai'in min wajibatillah. Karena memang seorang hamba mau tidak mau mesti ada kekurangan. Dalam satu saja, satu atau dua atau sedikit aja dari kewajiban-kewajiban dia terhadap Allah Ta'ala. Aw tajarru ala ba'di al-muharramat, atau terkadang dia berani lancang jatuh ke dalam sebagian muharramat. Ini seorang hamba. Wa bitaubati al-mulazima wal istighfar ad-daim yanjabir naqsahu wa yatimmu amaluhu wa qawluh. Maka dengan taubat yang terus-menerus, demikian pula istighfar yang terus-menerus, maka akan menutupi kekurangannya, yang dengan itu menjadi sempurnalah amalan dan ucapannya. Ini nasihat lillah. Wa amma an-nasiha li kitabillah fa bihifdhihi wa tadabburihi wa ta'allumi alfadhihi wa ma'anihi wal ijtihad fil amal bihi fi nafsihi wa fi ghairihi. Nasihat li kitabillah,
adalah dengan cara menghafal dan mentadabburinya, mempelajari lafaz-lafaz dan makna-maknanya, serta bersungguh-sungguh untuk beramal dengannya pada diri dia sendiri maupun pada orang lain, jika memang amal itu berkaitan dengan orang lain. Ya, ini bentuk nasihah li kitabillah. Nah, di antara yang erat kaitannya dengan ini, dengan hifdz, tadabbur, ta'allum, ya, menghafal, mentadabburi, mempelajari, ya, itu juga apa? Membacanya, qiraah, karena memang qiraatul Quran, tilawatul Quran ini juga diperintahkan secara khusus, dan itu bernilai ibadah. Dan ini termasuk bagian dari an-nasihah li kitabillah. Nah, menjelang bulan Ramadan ini merupakan kesempatan besar bagi kita untuk bisa benar-benar mewujudkan an-nasihah li kitabillah. Ya, an-nasihah li kitabillah dengan cara kita terus komitmen menetapi tilawatul Quran wa qiraatuh, disertai dengan apa? Upaya menghafal, disertai dengan tadabbur, disertai dengan ta'allum al-fadhihi wa ma'anihi. Dan jangan lupa setelah itu adalah al-amal bihi bil ijtihad. Al-ijtihad fil amal bihi fi nafsihi wa fi ghairihi. Wa amma an-nasihah lirrasul fahiyal imanu bihi wa mahabbatuhu wa taqdimuhu fiha ala nafsi wal mal wal walad wa ittiba'uhu fi usuliddin wa furu'ihi wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin wal ijtihadu fil ihtida' bihadyihi wan nasru lidinih. Adapun nasihat untuk Rasul adalah beriman terhadap beliau, terhadap Nabi, terhadap Rasul, dan mencintainya, serta mendahulukan Rasul fiha ay fil mahabbah, dalam hal kecintaan itu, mendahulukan beliau dalam hal kecintaan di atas dirinya sendiri dan di atas harta dan anak-anaknya, yakni lebih dia cintai dibandingkan cinta dia terhadap dirinya sendiri, terhadap hartanya dan terhadap anak-anaknya. Nah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nah, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku, sampai aku menjadi yang lebih dia cintai dibandingkan ya hartanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya atau ayahnya, dan dibandingkan semua manusia. Dan suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwa inni uhibbuka ya Rasulullah, nam ala kulli syai, lebih aku cintai daripada segala sesuatu, illa ana, illa nafsi, kecuali diriku sendiri, la hatta madza ala nafs, harus engkau dulukan di atas dirimu sendiri. Nah, ya, maka beliau langsung mengatakan, anta ya Rasulullah ahabbu ilayya, na'am, min ana min nafsi wa min kulli syai. Ya, maka Nabi pun, engkau sejak saat ini ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri dan dibandingkan segala yang lainnya, bahkan segala manusia. Maka Nabi pun mengatakan, al-an ya Umar, baru sekarang iman itu telah sempurna wahai Umar. Ya, sehingga harus mendahulukan cinta kepada Nabi di atas segala-galanya, bahkan di atas dirinya sendiri. Demikian pula termasuk nasihat adalah mengikuti beliau, ittiba'uhu fi usuluddin wa furu'ihi. Ya, dalam prinsip agama maupun dalam hal al-ahkam yang ada di dalam agama ini. Dan mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan siapapun. Di atas ucapan semua orang. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan engkau mendahului ya Allah dan Rasulnya. Jangan engkau depankan siapapun di atas atau di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan juga bersungguh-sungguh untuk mengikuti hidayah beliau, mengikuti petunjuk beliau, mengikuti bimbingan beliau, dan bersungguh-sungguh untuk membela agama beliau. Ini termasuk an-nasihah lirrasul. Wa amma an-nasihah li a'immatil muslimin wa hum ulatuhum minal imamil a'zam ila al-umara wal qudha ila jami'i man lahum wilayah amma aw khassah.
Adapun nasihat pada para imam kaum muslimin. Siapa mereka? Wahum wulatuhum, yakni para waliul amr. Mulai dari imam pimpinan tertinggi sampai kepada para pimpinan, para qadhi, ya. Dan semua yang mereka memiliki wilayah kekuasaan, wilayah pengaturan, baik secara umum maupun secara khusus, yang diberikan hak kewenangan oleh pimpinan tertinggi. Ya. Baik itu para pimpinan, para amir, ya, ketua-ketua, ya, kepala-kepala, kepala daerah, kepala ini ataupun yang lainnya, para qadhi, dan juga semua yang diberikan hak kekuasaan, kewenangan. Ya. Baik hak kekuasaan, kewenangan secara umum maupun secara khusus oleh pimpinan tertinggi. Ini masuk dalam a'immatul muslimin. Ya. Bagaimana nasihat untuk a'immatul muslimin? Fabi'tiqadi wilayatihim, dengan meyakini kekuasaan yang ada pada mereka. Wasami wa ta'ati lahum, dan dengan cara mendengar dan mentaati mereka. Wa hathin nas ala dzalik, dan mengajak, mendorong umat manusia yang lainnya untuk melakukan hal itu, meyakini keabsahan kekuasaannya, ya, dan meyakini kewajiban untuk mendengar dan mentaatinya. Dia ajak umat manusia untuk ini. Wa badlu ma yastati'uhu min irsyadihim, dan mencurahkan, ya, apa yang dia mampu untuk membimbing mereka. Yakni apa? Untuk mengarahkan waliul amr. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Ya, bukan dengan cara provokasi atau apalagi memberontak. Wa tanbihuhum ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas, dan mengingatkan mereka kepada semua yang bisa memberikan manfaat pada mereka sendiri dan manfaat untuk umat manusia. Wa ilal qiyam biwajibihim, dan agar mereka mau menegakkan kewajiban mereka, kewajibannya. Ya. Ini nasihat, ya, untuk pimpinan kaum muslimin. Sehingga termasuk nasihat kepada pimpinan kaum muslimin adalah mendengar dan taat. Maka semua hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang kewajiban mendengar dan taat kepada waliul amr, apapun dan bagaimanapun kondisi mereka, ya, baik mereka itu pimpinan yang adil atau yang zalim, bahkan pimpinan yang jahat serta memukul Anda, merampas harta Anda, maka tetap harus Anda taati. Ya, tidak boleh menentang dan memberontaknya. Maka ini semua termasuk hadis-hadis yang seperti ini, itu termasuk dalam apa? An-nasihah li'a'immatil muslimin. Ya, an-nasihah li'a'immatil muslimin. Demikian pula apabila seseorang ingin memberikan nasihat dan teguran kepada para pimpinan itu, adalah dilakukan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan cara tersembunyi dan disampaikan secara tersembunyi, tidak dengan terang-terangan. Sebagaimana dalam hadis. Nah, ini juga termasuk an-nasihah li'a'immatil muslimin. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, yang ada di Poso dan juga ada yang ada di Minahasa, yang ada di Palu dan juga yang ada di Minahasa. Maka itu penjelasan tentang an-nasihah. Mulai dari an-nasihah lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Kemudian an-nasihah li ammatil muslimin. Fa bi ay yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi wa yas'a fi dzalika bihasabil imkan. Fa inna man ahabba syai'an sa'alahu wa ijtahada fi tahqiqihi wa takmilihi. Termasuk nasihat untuk umuman kaum muslimin adalah dengan mencintai untuk mereka apa yang dia cintai untuk dirinya, dan membenci untuk mereka apa yang dia benci untuk dirinya. Dia enggak suka sesuatu, dia suka dirinya suka sesuatu, atau kebaikan dirinya suka kalau dirinya bertauhid. Ya. Dirinya suka kalau dirinya beramal dengan sunnah. Dirinya suka kalau dirinya beribadah.
Salat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah, ya, beramal saleh, beramal puasa, tilawatul Quran. Nah, dia cinta ini untuk dirinya. Maka apa? Dia suka kalau dirinya itu diperlakukan dengan baik. Ya. Kalau ada yang berbicara dengannya, berbicara dengan sopan. Dia suka seperti itu. Maka dia pun suka hal ini untuk kaum muslimin. Sebaliknya, dia nggak suka kalau dirinya berbuat kekufuran, dirinya berbuat maksiat. Nggak suka kalau dirinya berbuat salah dibiarkan. Ya, nggak suka kalau dirinya dicaci maki. Nah, maka dia pun nggak suka saudaranya diperlakukan seperti itu. Ya, nggak suka kalau dirinya dituduh tanpa bukti. Maka dia pun nggak suka menuduh orang lain tanpa bukti. Ya, dia nggak suka dirinya dicaci maki. Dia pun nggak suka mencaci maki saudaranya sesama muslim. Ini merupakan nasihat sesama untuk keumuman kaum muslimin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk saudaranya. Dalam riwayat lain terdapat keterangan minal khair, yaitu sesuatu yang berupa kebaikan. Yakni kebaikan yang dia sukai untuk dirinya, dia pun suka kebaikan itu untuk saudaranya. Nabi menyebutnya sebagai apa? Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai bersifat demikian. Sehingga beliau kaitkan dengan iman. Wa yas'a fi dzalika bihasabil imkan, dan dia berupaya serius mewujudkan itu sesuai kemampuannya. Karena barang siapa mencintai sesuatu, pasti dia berupaya untuknya. Ya, dan bersungguh-sungguh untuk merealisasikan dan menyempurnakannya. Sehingga kalau dia cinta kepada saudaranya kaum muslimin, cinta kepada saudaranya sesama muslim, sesama mukmin, maka dia pun berupaya untuk memberikan kebaikan kepada sesama muslim, kepada kaum muslimin, ya, melakukan hal-hal yang membawa maslahah untuk mereka, mencegah melindungi kaum muslimin dari hal-hal yang menyebabkan mereka terjatuh kepada madarat. Nah, ini nasihat untuk kaum muslimin. Salah satu bentuknya adalah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, enggak dibiarkan kemungkaran terjadi. Ya, harus dihilangkan dengan cara yang terbaik. Demikian pula, jangan dibiarkan masyarakatnya, saudara-saudaranya malas, tidak beramal. Ajak mereka kepada yang ma'ruf. Tunjukkan hal yang ma'ruf sehingga mereka mau beramal. Beri semangat mereka agar mau beramal. Ya. Maka di sini apa? Merupakan bentuk kepedulian kepada sesama kaum muslimin. Ya, apa yang bisa kita berbuat untuk kebaikan kaum muslimin? Ya. Di masyarakat Anda, kalau Anda warga Palu, apa yang Anda perbuat untuk masyarakat Palu? Nah, bagaimana bisa dakwah kebaikan ini? Ini hal hak yang kita tahu sekarang. Kita alhamdulillah belajar ngaji dengan rela, lapang dada, ikhlas, ya, insyaallah taala, ngaji serius, sungguh-sungguh. Sementara saudara-saudara kita belum tahu ini. Gimana caranya agar mereka pun mau. Sehingga senang, semangat untuk hadir di majelis taklim. Merasa indah, ya, merasa manis mendengarkan ilmu. Ini gimana agar kaum muslimin juga demikian? Maka kalau Anda memang nasih, seorang yang mengamalkan nasihat, berupaya memberikan nasihat untuk sesama keumuman kaum muslimin, maka upayakan ini. Ya. Sehingga apa? Sangat erat kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan demikianlah memang sifat yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Bahwasanya kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat itu satu sama lain sebagai wali, sebagai pembela, sebagai orang yang saling mencintai, sebagai seorang yang saling menolong satu sama lain. Nah, sifat ini ditunjukkan dengan apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, masyarakat muslimin dan mukminin dan mukminat yang mereka itu saling menguatkan, saling mendukung, saling membela, saling mencintai. Maka Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Bagaimana
Sifat-sifat mereka yang bisa mewujudkan bahwa mereka saling menyintai, saling mendukung, saling membela ini tadi, yaitu yang pertama, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka menegakkan salat, membayar zakat, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang akan Allah rahmati. Ya, perhatikan, ketika kaum mukminin dan mukminat saling mencintai, saling membela, bagaimana caranya? Amar ma'ruf nahi mungkar tegakkan. Bagaimana caranya? Tegakkan salat, tegakkan zakat, bayar zakat, dan taati Allah dan Rasul-Nya. Sehingga yang pertama kali, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar itu qiwam al-ummah. Ya. Tegaknya umat. Umat akan hancur apabila amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan. Maka Allah katakan, kaum mukminin dan mukminat yang seperti ini, sifat-sifatnya, mereka itulah orang-orang yang akan Allah rahmati. Allah akan merahmati mereka. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah melanjutkan, "Fan-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fassara an-nasihata bihadhil umuril khamsah allati tashmul al-qiyam bihuquqillah wa huquqi kitabih wa huquqi rasulih wa huquqi jami' al-muslimin ala ikhtilafi ahwalihim wa tabaqatihim. Fashamula dhalika ad-dina kullahu wa lam yabqa ma'ahu syai'un illa dakhala fi hadzal kalamil jami' al-muhit wallahu a'lam." Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan nasihat ini dengan 5 perkara ini tadi. Ya, nasihat lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. 5 perkara ini. Ya, yang mana ini semua mencakup, yaitu mencakup apa? Menegakkan hak-hak Allah, hak-hak kitabnya, hak-hak rasulnya, hak-hak seluruh kaum muslimin, ya, dengan berbagai kondisi dan tingkatan mereka. Sehingga dengan ini apa? Tercakup padanya agama semuanya. Tak tersisa satupun kecuali masuk dalam kalam Nabi, ucapan sabda Nabi yang al-jami' al-muhit, yang menyeluruh dan mencakup semuanya ini tadi. Gak tersisa satupun kecuali masuk di situ mesti. Tak tersisa satu kebaikan yang harus diberikan kecuali masuk padanya. Tak tersisa satu kejelekan yang harus dihindarkan kecuali masuk di dalamnya. Hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang ini masuk dalam makna ucapan sabda Nabi alaihi salatu wasallam di sini. Masuk dalam pengertian an-nasihah di sini. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dari sini pelajaran penting bagi kita yang ini mencakup, ya, iman, mencakup tauhid, mencakup akidah, mencakup ubudiyah, ibadah, mencakup akhlak, mencakup muamalah hasanah, ya. Ini tercakup semuanya dalam hadis yang ringkas ini. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk saudara-saudaraku di Palu, di Minahasa Tenggara secara khusus, dan juga para pendengar radio Manhajul Anbiya secara lebih umum, bahkan siapapun yang mendengar sampai padanya audio kajian ini. Demikian yang bisa saya sampaikan.